Sapotov, Kafirim, Mizmur 108 sampai dengan 109 ya, itu berbicara di Mazmur 108 itu pujian kemenangan bagi Yahweh ya. Di situ banyak sekali cara kita diajarkan pemazmur bagaimana memuji-muji Elohim Yahweh dengan ucapan kita. Tetapi saudara, sebagai pemazmur yang adalah manusia biasa, mereka juga tidak luput ya dari yang namanya musuh ataupun para pembenci-pembenci ya. Orang-orang ada saja yang tidak suka dengan keberadaan kita. Ada saja orang-orang yang tidak suka dengan eksistensi kita. Apalagi ketika kita telah menyembah dan memanggil nama Yahweh Sebaot. Banyak orang yang mengatakan, oh itu sesat. Mereka tidak merayakan lagi hari kelahiran. Mereka tidak merayakan hari kebangkitan. Sudah mulai saudara penuh dengan hujatan. Ya, apa itu? Ya. Mulai dengan apa yang namanya statement-statement yang adalah buah dari hasil pemikiran yang jahat. Saudara, berulang kali kita membahas bahwa Elohim itu, Yohanan 4 ayat 24, Elohim itu adalah ruah. Tetapi Satan pun gak tinggal diam. Dia juga berwujud roh ya. Roh yang mengakibatkan seseorang itu bisa berpikiran negatif. Roh yang mengakibatkan seseorang itu bisa sakit. Roh yang mengakibatkan seseorang itu bisa miskin. Roh yang mengakibatkan seseorang itu bisa bodoh. Roh yang mengakibatkan seseorang bisa malas. Roh yang mengakibatkan seseorang bisa sakit. Tetapi di sini saudara, Mizmur 109 ini berdoanya sangat ngeri saudara. Bisa kita berdoa seperti ini? Bisa. Karena pemazmur menuliskannya. Ya. Apalagi ya ayat yang ke-6. Jadi saudara, di dalam rangkaian doa Amidah ya, Birkat Haminim itu berdoanya juga sama, itu dari Mizmur 109. Veal malsinim alteri tikva, biarlah ya orang-orang yang menjadi musuh Yahweh tidak punya harapan. Ya. Ayat yang ke-8 lebih parah saudara. Ya. Jadi ini saudara seperti kutukan, ya, tak berdoa tetapi sepertinya mengutuk. Ya, tetapi ini tertulis dalam kitab Mizmur. Biarlah hari-harinya pendek dan biarlah orang lain mengambil jabatannya. Nah, kemudian biarlah anak-anaknya menjadi yatim piatu dan istrinya menjadi janda. Ini doa kepada musuh-musuh Elohim Yahweh yang tidak percaya, tidak menghormati ya kekudusan nama Bapa. Ya, atau doa ini juga bisa ya, kita sampaikan kepada Bapa jika kita sebagai anak-anak Bapa Yahweh itu tersakiti. Ya, jadi gak ada larangan saudara. Memang benar juru selamat kita Yeshua HaMashiach berdoa, ya, ampunilah musuhmu, kasihilah musuhmu, ya. Tetapi tidak ada larangan untuk tidak berdoa bagi musuh kita. Berdoalah bagi musuh-musuhmu. Yeshua ngajarin itu kan? Berdoalah bagi yang mencerca kamu. Sekarang isi doanya apa? Yeshua suruh berdoa kan? Benar gak? Berdoalah bagi yang menganiaya kamu, ya. Berdoalah bagi musuh-musuhmu. Ayat Lukas 6 ayat 28. Lukas 6 ayat 28 sampai 29. Ya. Di sini saudara, Yeshua mengajarkan murid-muridnya
juga pipi yang lain. Dan terhadap orang yang mengambil jubah daripadamu juga pakaian, kamu tidak boleh menghalanginya. Saudara, ayat yang ke-28, Yesua memang suruh kita berkatilah orang-orang yang mengutuk kamu dan berdoalah bagi mereka yang menghina kamu. Pertanyaannya, doanya isinya apa? Kan disuruh berdoakan. Kalau isinya doa, kalau isi doanya Mizmur 109, bisa enggak? Ya. Jadi bukan kita yang membalas orang lain menjahati kita, tetapi kita berdoa memohon ya pembalasan atas musuh. Jadi saudara, ketika kita berdoa, kita bermazmur, ya, tempat ini telah kita dedikasikan sebagai rumah doa segala bangsa. Jadi nanti bangsa-bangsa dari manapun, ya, mau bangsa Cina, bangsa Batak, ya, bangsa Jawa, itu berhak dan boleh kemari untuk berdoa. Ya, namanya bangsa itu artinya dia punya bahasa sendiri, punya logat sendiri, dan punya tulisan sendiri. Itu yang disebut dengan bangsa. Ya, kayak saya bangsa Batak punya bahasanya sendiri, punya tulisannya sendiri, aksara Batak. Chinese juga begitu, punya bahasa sendiri, punya tulisan sendiri. Saudara, secara tidak langsung kita sudah berbagai bangsa di tempat ini. Ya. Nah, ketika bangsa-bangsa yang tidak merendahkan diri ya di hadapan Elohim Yahweh, ya, bangsa-bangsa mengejar Daud, ya, ingin membunuh dia sebagai raja Israel pada saat itu, dia hanya menaikkan Mizmur 109 ini, saudara. Makanya hati-hati terhadap apa yang kita doakan, hati-hati terhadap apa yang kita perkatakan. Apalagi saudara, kita membenci seseorang itu tanpa alasan. Mizmur 109 ayat yang ketiga. Elohim Yahweh menyelidiki setiap hati dan batin kita. Ya. Saya berdoa saudara tidak ada di tempat ini ya yang saling membenci, tetapi biarlah kita semua di tempat ini adalah orang-orang yang saling merindukan, saling mengasihi. Amin. Kenapa saudara? Ayat yang keempat, ini lebih hati-hati saudara, ini berbicara musuh dalam selimut. Ya. Sebaliknya kesayanganku menjadi musuhku, tetapi aku tetap dalam doa. Saudara, seisi rumah kita pun bisa menjadi musuh kita. Kenapa bisa begitu? Kenapa seisi rumah kita bisa menjadi musuh kita? Matius 10 ayat 36. Ini sudah dituliskan oleh di kitab suci. Matius 10 ayat 36. Sama-sama 3, 2, 1. Dan musuh seseorang adalah seisi rumahnya. Siapa yang mengasihi ayah atau ibunya lebih daripada Yesua tidaklah layak bagiku. Dan siapa yang mengasihi anak laki-laki atau anak perempuannya lebih daripadaku tidak layak bagiku.
Bagaimana mungkin saudara kita seisi rumah kita menjadi musuh kita, tetapi kita masih tinggal dan diam di dalam rumah itu? Ternyata sudah ada firman-Nya. Ya. Sudah ada tertulis, saudara, bahwa musuh kita seisi rumah kita. Tetapi kita, saudara, harus tetaplah di dalam doa. Kenapa, saudara? Karena orang-orang terdekat itu yang diizinkan Bapa Yahweh untuk bisa menajamkan kita. Kadang orang-orang terdekat diizinkan, ya, dekat dengan kita untuk menajamkan kita. Ya. Artinya apa, saudara? Kita dekat dengan seseorang itu bukan hanya karena kepentingan saja, karena ada keperluan, bukan, saudara. Tetapi kita dekat dengan seseorang itu, apalagi kita di dalam yang sudah percaya kepada Yesua, kita dekat dengan seseorang itu karena kita mengasihi, kita sayangi, ya. Jadi, saudara, seperti Dafar Elohim yang berkata di Mizmor tadi, di Matius tadi, Matai tadi, siapa yang mengasihi ayah dan ibunya, ya, apapun yang kita kasihi, yang kita miliki saat ini, kalau itu lebih, ya, maka kita akan menjadi orang yang tidak layak di hadapan Bapa. Kita sudah bersyabat, kita sudah merayakan hari-hari raya, tetapi saudara, ternyata kita lebih mengasihi hal-hal yang terlihat. Ya, makanya saya tekankan bagi ibu-ibu yang sudah punya anak, bawa anakmu untuk bersabat, bawa anakmu untuk beramidah setiap hari, ajarkan dia untuk mengenal Elohim yang benar. Kenapa? Karena itu kita sedang mempersembahkan anak-anak kita kepada Bapa Yahweh. Sama seperti Abraham, ketika dia diuji iman percayanya, siapa yang disuruh bawa ke atas gunung? Apakah istrinya? Apakah suaminya? Enggak, saudara. Bapa tahu dan sangat tahu, ya. Seorang bapak atau seorang ibu itu nilai atau kadar kasihnya itu jauh lebih besar kepada anaknya. Dan kemudian Bapa yang menguji, apakah kau lebih mengasihi anakmu atau lebih mengasihi dia? Ya, mari saudara, persembahkan anak-anakmu kepada Bapa Yahweh. Waktunya, tubuhnya, kepintarannya, kegagahannya pada masa mudanya sekarang ini. Persembahkan supaya nanti engkau di dalam Syamaim tidak dituntut sama Elohim. Terutama dalam hal, ya, supaya apa, saudara? Supaya anak-anakmu nanti tidak akan menjadi musuhmu. Berapa banyak saudara setelah anak dibesarkan oleh orang tuanya, akhirnya apa? Menjadi musuh dengan orang tuanya, berseteru dengan orang tuanya. Jangan salahkan anaknya dulu. Karena anak itu dari sejak lahir, ya, tidak dipersembahkan kepada Bapa Yahweh. Sehingga apa? Tidak layak bagi Elohim. Perhatikan kehidupan yang gak usah jauh-jauh, keluarga kita yang sedara dengan kita. Ketika mereka tidak sungguh-sungguh mengasihi Elohim, apa yang terjadi, saudara? Kehidupan anak-anak mulai berjalan menurut apa yang diketahuinya. Anak-anak mulai berjalan menurut
bapak, para orang tua. Sehingga apa saudara? Sehingga kita pada malam hari ini kita dilayakkan oleh kuasa darah Tuhan Yesus Masihi. Kita mengangkat tubuh dan darah Tuhan Yesus Masihi itu adalah bukti kasihnya, cintanya kepadamu dan kepadaku. Maka kita membalas kasih Bapa Yahweh. Ya. Jadi fokusnya bukan kepada manusia lagi, fokusnya sudah kepada Elohim Yahweh Sebaot. Bawa anak-anak untuk belajar dan mengerti dan mengenal Elohim yang benar. Supaya apa? Di kehidupan selanjutnya mereka menjadi orang-orang dihargai oleh Bapa Yahweh, orang-orang yang dilayakkan oleh Bapa Yahweh dan menjadi orang pilihan. Amin. Supaya apa saudara? Supaya anak-anakmu tidak menjadi musuhmu kelak. Tetapi jika kau tidak membawa anak-anakmu kepada Bapa Yahweh, maka kelak suatu saat they can be your enemy. Mereka bisa jadi musuhmu. Tiap hari kerjanya apa? Perang terus di rumah, ribut terus. Kenapa? Karena nggak dibawa kepada Bapa. Semalam kita belajar tentang bagaimana mengalahkan dunia. Iman mengalahkan dunia. Saudara, kita berdoa supaya kita dibedakan. Orang tua di tempat ini yang dibedakan dari orang tua yang ada di luaran sana. Kenapa? Karena mendidik anak-anak bukan lagi karena kasih, sekedar kasih seorang ibu kepada anak, tetapi kita mendidik anak-anak sudah menggunakan kasih dari Bapa Yahweh. Kasih Bapa. Kita mendidik sudah sesuai dengan firman. Ya. Supaya apa saudara? Supaya kelak anak-anak kita menjadi sahabat bagi kita, menjadi teman baik, menjadi penolong. Suatu saat akan menjadi penolong. Kenapa saudara? Karena Bapa Yahweh melayakkannya. Tidak ada yang bisa menghakimi saudara. Kalau ada seorang anak tidak membalaskan perbuatan baik orang tuanya, tidak ada yang bisa menghakimi itu. Kenapa? Bisa jadi dari sejak kecil anak itu tidak dibawa untuk mengasihi Bapa Yahweh. Anak cuma terus diajarkan bagaimana menghormati orang tua. Kamu harus menghormati orang tua. Kamu harus patuh pada orang tua. Sehingga apa saudara? Saya punya teringat ya. Jadi karena saya menghormati orang tua, anaknya kerja di luar negeri, dia kirimin uang sama orang tuanya. Gak taunya uangnya dibuat untuk berjudi sama mamanya. Dan akhirnya mamanya terutang. Singkat cerita anaknya juga yang menebus utang-utang orang tuanya. Tidak harus seperti itu. Kalau anaknya gak mau ngasih, berdosa gak? Gak berdosa saudara. Tidak ada tanggung jawab orang tua. Tidak ada tanggung jawab anak untuk terus memberkati orang tua. Tapi memang ayat berkata apa? Tetap harus menghormati orang tua, memperdulikan orang tua ini. Tapi kalau anak itu tidak mampu, tidak sanggup, itu tidak menjadi dosa. Ada ayatnya. Siapa yang mengasihi ayahnya atau ibunya lebih daripadamu, lebih daripada Adonai Yesus Masihi, tidaklah layak bagiku. Perhatikan baik-baik. Memberi orang tua wajib, tetapi melakukan daftar Elohim, memberkati, membawa persembahan perpuluhan di hadapan Bapa Yahweh juga wajib. Kenapa saudara? Karena kita mau mengasihi Elohim. Amin. Orang tua kita itu ya
Kalau Anda baca selanjutnya lagi saudara, ayat Matius 10 ya. Itu tentang hubungan sesama mempelai Hamasya. Saudara, Bapak punya cara untuk memberkati. Bapak punya cara tersendiri menurut waktunya dan juga menurut janjinya dan tempatnya. Ya. Kenapa saudara? Kita punya appointed time. Sabat itu appointed time. Waktu untuk janjian sama Bapak. Hari lain bisa ketemu nggak? Bisa 2 nggak? Iya bisa. 3 kali sehari malah. Tapi Sabat itu dikhususkan. Gitu. Tempatnya di mana? Tempatnya ini yang udah kita sepakatin, kita persembahkan sama Bapak menjadi appointed place. Kemudian apa lagi? Dia mencurahkan berkatnya pada saat perayaan hari-hari rayanya. Bapak punya cara. Maka kita saudara di tempat ini kita belajar untuk mengasihi Bapak Yahweh. Belajar, kasih itu penuh dengan pengorbanan. Kenapa saya sepertinya nge-push ya? Ayo ambil bingkai ya yang kita wawa. Kenapa saudara? Karena saya juga rindu Anda diberkati Bapak Yahweh. Bukan saya nggak bisa melakukan itu semua, tapi ada bagian-bagian yang nanti Bapak Yahweh bisa perhitungkan yang Anda lakukan. Saya rindu kita semua diberkati dalam hal kesehatan, dalam hal materi juga. Ya, tidak ada yang berkekurangan di tempat ini. Ya, tidak ada yang nunggak. Tapi semuanya kita diberkati Bapak Yahweh. Amin. Mari saudara kita lebih lagi mengasihi Dia, mengasihi pekerjaan-pekerjaan Bapak Yahweh. Kita berdoa saudara ya untuk jiwa-jiwa yang sudah kita kasih makan, kiranya mereka juga boleh bertemu dengan Elohim yang benar. Kita juga diberikan kerelaan hati untuk melayani. Amin. Roh yang rela, roh yang ikhlas, roh yang tulus melayani. Karena kita melakukan itu untuk siapa? Untuk Bapa. Jadi kita diberi kekuatan yang ekstra, kemampuan yang ekstra, kecakapan yang ekstra, pikiran yang ekstra untuk mempersiapkan hal-hal yang perlu dipersiapkan. Amin. Ya. Untuk semua sadikin hari ini juga begitu. Ya. Buat yang sudah menabur, baik menabur uang, menabur tenaga, menabur waktu, itu pun akan diperhitungkan Bapa pada saat kapan? Syabat. Tidak salah berbuat baik pada waktu Syabat, saudaraku. Malah itu adalah waktu yang terbaik yang Bapa Yahweh janjikan. Ya. Mari kita bangkit berdiri.